Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ekbar Gibran Yusri dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas BK 1B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai landasan filosofis keterampilan komunikasi konseling. Adapun pokok materinya yaitu konsep umum komunikasi, dasar filsafat komunikasi, komunikasi sebagai modal dasar hubungan interpersonal, dan komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Yang pertama ada konsep umum komunikasi. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari setiap aktivitas yang dijalani oleh individu. Eksistensinya jauh menembus ruang dan waktu, untuk tujuan yang sangat bervariasi dan menyentuh segala aspek kehidupan manusia. Secara etimologis, perkataan komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare, yang berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Komunikasi berarti penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan. Berdasarkan definisi yang dikemukakan ini dapat dijelaskan bahwa komunikasi berkaitan dengan penyampaian sesuatu berupa pesan ataupun pandangan dalam rangka mencari kesamaan pandangan. Nah, bisa ditarik kesimpulan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seorang individu kepada individu atau kelompok lain. 2. Ada dasar filsafat komunikasi. Setiap ilmu pengetahuan memiliki kajian filsafat tersendiri. Hal ini dapat dimaklumi karena memang pada prinsipnya semua ilmu pada masa lampau berpangkal pada ilmu filsafat. Filsafat berusaha menjawab pertanyaan tentang asal mula dan sifat dasar alam semesta, tempat manusia hidup, serta apa yang merupakan tujuan hidupnya. Komunikasi yang berhubungan dengan kebijaksanaan praktis tidak lebih dari nasihat ataupun kata-kata yang bersifat argumentatif semata. Ketika komunikasi yang bertujuan untuk memahami adalah diskursif, dia akan menyerupai pidato filosofis yang cenderung untuk membenarkan pemahamannya. Filsafat antar pribadi merupakan jenis dari komunikasi yang tidak hanya bersifat linguistik. Pemahaman filosofis dapat dicapai melalui analisis konseptual, pengembangan teori makna, penyelidikan aturan inferensi dan bentuk argumen serta kritik dari argumen. Sesuatu yang bersifat filosofis tidak perlu menyertakan referensi kepada hal tertentu dan konkret. Yang ketiga ada komunikasi sebagai modal dasar hubungan interpersonal. Komunikasi merupakan hal yang esensial, berpengaruh dan bahkan seringkali menjadi faktor penentu dalam kehidupan manusia. Melalui komunikasi, individu mengembangkan diri dan membangun hubungan dengan individu lain ataupun kelompok. Hubungan individu dengan individu lain akan menentukan kualitas hidup individu tersebut dan dimoderatori oleh efektivitas komunikasi yang digunakannya. Nah, menurut Tubbs dan Moss, Rahmat 2000, dan Maulana dan Gumelar tahun 2013 menyatakan bahwa komunikasi yang efektif ditandai dengan timbulnya 5 hal, yaitu yang pertama pengertian, penerimaan yang cermat, yang kedua yaitu kesenangan, hubungan yang hangat, akrab dan menyenangkan, yang ketiga yaitu memengaruhi sikap bersifat persuasif, 4 yaitu hubungan yang makin baik, dan kelima yaitu tindakan yang melahirkan tindakan yang dikehendaki. Nah, adapun fungsi umum dari komunikasi, yang pertama itu fungsi informatif, yaitu memberi keterangan, data, atau fakta yang berguna dalam segala aspek kehidupan manusia. Yang kedua yaitu fungsi edukatif, yaitu mendidik masyarakat dalam mencapai kedewasaan. Yang ketiga ada fungsi persuasif, yaitu sebagai alat untuk membujuk orang lain agar berperilaku sesuai dengan kehendak yang diinginkan komunikator. Dan yang terakhir yaitu fungsi rekreatif, yaitu komunikasi memungkinkan individu untuk menghibur individu lain. Faktor-faktor yang dapat menyuburkan hubungan interpersonal ada 3, yaitu percaya, sikap suportif, dan sikap terbuka. Dari ketiga faktor tersebut, faktor percaya merupakan yang terpenting karena sangat menentukan efektivitas komunikasi. Faktor percaya akan meningkatkan komunikasi interpersonal karena membuka saluran komunikasi, memperjelas pengirim dan penerimaan informasi, serta memperluas peluang komunikan untuk mencapai maksudnya. Selanjutnya yaitu tujuan komunikasi. Komunikasi dalam hubungan interpersonal pada hakikatnya dilandasi oleh beberapa tujuan. Tujuan-tujuan tersebut ialah proses belajar, membangun hubungan, memengaruhi, bermain, dan menolong. Yang keempat ada komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Tujuan utama dari keterampilan konseling yaitu untuk membantu konseli mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength, kekuatan batin agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Kemudian adapun tujuan lain dari komunikasi ini yaitu sub 1, supportive listening, yaitu memberi konseli perasaan dipahami dan diafirmasi. Yang kedua yaitu mengelola situasi bermasalah. Ketiga yaitu problem management. Yang keempat yaitu mengubah keterampilan-keterampilan buruk konseli yang menciptakan masalah bagi konseli. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan perubahan falsafah hidup. Keterampilan konseling terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama yaitu keterampilan dasar konseling, terdiri dari 1 keterampilan penampilan meliputi kontak mata, bahasa tubuh, jarak, tekanan suara, dan alur verbal. Yang kedua yaitu keterampilan mendengar dasar meliputi pengamatan terhadap konseli, perilaku verbal, dorongan, parafrasa, dan membuat kesimpulan.
Yang ketiga yaitu keterampilan self-attending, meliputi kesadaran diri, humor, sikap non-judgmental terhadap diri dan orang lain, serta asli dan konkret. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan lanjutan, terdiri dari satu keterampilan pemahaman dan penolakan, meliputi empati tingkat tinggi, keterbukaan diri, konfrontasi, dan kesegeraan. Yang kedua yaitu keterampilan perilaku, dan yang ketiga yaitu keterampilan mengakhiri konseling. Selanjutnya ada penerapan keterampilan komunikasi oleh Nelson Jones yang meliputi komunikasi verbal, vokal, tubuh, sentuhan atau touch communication, serta komunikasi mengambil tindakan atau taking action communication. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai landasan filosofis keterampilan komunikasi konseling. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.